Punya pemilik super kaya, ambisi menabrak dominasi Big Six, dan mimpi menjadi kekuatan baru Premier League, Newcastle United pernah terlihat seperti klub yang tinggal menunggu waktu untuk naik ke level berikutnya. Namun beberapa tahun kemudian, ceritanya justru berbelok. Klub yang dulu datang untuk membeli pemain bintang kini harus melihat pemain terbaiknya dibeli klub lain. Dari calon raksasa baru Inggris, Newcastle perlahan berubah menjadi supermarket bagi para pesaingnya. Semuanya bermula pada Oktober tahun 2021 ketika konsorsium yang dipimpin Public Investment Fund atau PIF Arab Saudi mengambil alih Newcastle dari Mike Ashley dengan nilai sekitar 300 juta pound sterling. Ekspektasi langsung melonjak. Newcastle tidak lagi ingin sekedar bertahan di Premier League. Mereka ingin membangun infrastruktur, memperkuat skuad, masuk Liga Champions, dan mengganggu dominasi Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, serta Tottenham Hotspur. Menariknya, Newcastle tidak langsung memborong mega bintang. Eddie Howe memilih membangun fondasi. Kieran Trippier datang membawa pengalaman. Bruno Guimaraes direkrut dari Lyon sekitar 41,6 juta pound sterling. Lalu Alexander Isak dengan rekor transfer klub sekitar 63 juta pound sterling. Anthony Gordon menyusul sekitar 45 juta pound sterling. Sandro Tonali sekitar 55 juta pound sterling. Belanja ini bukan sekedar mengumpulkan nama besar. Howe mencari pemain yang cocok dengan sepak bola intens, pressing agresif, transisi cepat, dan permainan vertikal. Hasilnya langsung terasa. Musim 2022-2023, Newcastle finish keempat Premier League dan kembali ke Liga Champions setelah absen selama 2 dekade. Newcastle yang sebelumnya sibuk memikirkan degradasi kini mulai mengganggu klub-klub mapan. Proyek PIF terlihat berjalan sesuai rencana. Tetapi sepak bola modern punya satu lawan yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan transfer besar, regulasi finansial. Pada era PSR, klub Premier League harus menjaga kerugian dan dihitung dalam periode 3 tahun tetap berada dalam batas yang diperbolehkan. Premier League menjelaskan bahwa PSR masih berlaku sampai akhir musim 2025-2026. Jadi, kekayaan PIF tidak otomatis berarti Newcastle bisa membelanjakan uang tanpa batas. Mereka punya uang, tetapi klub tetap harus menghasilkan dan mengelola pendapatan secara berkelanjutan. Disinilah proyek mulai menghadapi dilema. Pengeluaran skuad meningkat, sementara pendapatan Newcastle belum berada di level klub-klub yang selama puluhan tahun membangun kekuatan komersial global. Akibatnya, pemain mulai dipandang bukan hanya sebagai bagian dari tim, tetapi juga sebagai aset. Elliot Anderson dan Yan Kubamiteh menjadi contoh ketika Newcastle melepas talenta yang masih punya potensi karena penjualan pemain dapat membantu memperbaiki posisi finansial klub. Namun, masalah Newcastle akhirnya tidak berhenti di laporan keuangan. Di atas lapangan, performa mereka juga mulai kehilangan momentum. Musim 2025-2026 menjadi titik parah. Newcastle finish di posisi ke-12 Premier League setelah sebelumnya memenangkan League Cup pada 2025 dan kembali merasakan Liga Champions di bawah Howe. The Guardian melaporkan bahwa periode tersebut diwarnai penurunan performa, cedera, perubahan skuad, serta ketegangan mengenai arah kebijakan transfer klub. Untuk tim yang digadang-gadang menjadi penantang Big Six, posisi ke-12 jelas bukan sekedar angka di klasemen. Itu adalah tanda bahwa proyek pertama mulai kehilangan arah. Kemudian datang perubahan paling besar. Eddie Howe meninggalkan Newcastle setelah hampir 5 tahun. Klub juga mulai mengarah kepada kebijakan perekrutan pemain muda dengan potensi nilai jual kembali. Sementara Howe lebih membutuhkan pemain yang siap membantu tim bersaing sekarang. Kepergian Howe akhirnya menjadi tanda bahwa era pertama Newcastle di bawah PIF sudah selesai. Dan setelah musim 2025-2026 berakhir, barulah pembukaran skuad benar-benar terjadi. Anthony Gordon dan Sandro Tonali lebih dulu meninggalkan Newcastle. Lalu Bruno Guimaraes menyusul. Transfer Bruno ke Arsenal akhirnya disepakati senilai 75 juta pound sterling. Baru setelah semua itu terjadi, Newcastle 2.0 lahir. Matthias Jaisley ditunjuk sebagai pelatih baru hanya sekitar 2 pekan sebelum musim baru dimulai. Ia bukan sekedar menggantikan Howe di bangku cadangan. Ia menerima proyek yang sedang dibongkar dan harus dibangun ulang. Arah transfernya pun berubah. Newcastle tidak mengganti pemain-pemain tersebut dengan mega bintang matang. Mereka lebih banyak masuk ke pasar pemain muda seperti Bazouma Toure, Sean Steyer, Alaji Bamba, dan Ewen Cowen. Artinya, modelnya sekarang bukan lagi sekedar beli untuk menang hari ini, tetapi beli untuk membangun aset jangka panjang. Menariknya,
Perubahan ini juga terjadi bersama dengan perubahan regulasi. Mulai 2026-2027, PSR digantikan sistem baru Premier League yang terdiri dari Squad Cost Ratio atau SCR dan Sustainability and Systemic Resilience atau SSR. SCR membatasi biaya skuad pada 85% dari pendapatan sepak bola serta laba rugi bersih dari penjualan pemain dengan mekanisme allowance tertentu. Jadi, Newcastle memasuki era baru bukan hanya dengan pelatih dan pemain baru, tetapi juga dengan sistem finansial baru. Secara bisnis strateginya masuk akal. Jual pemain yang sudah memiliki nilai tinggi, kemudian investasikan sebagai uang tersebut ke pemain yang masih muda dan punya ruang berkembang. Tetapi secara olahraga, resikonya besar. Mengganti Gordon bukan sekedar mencari winger baru, mengganti Tonali bukan sekedar mencari gelandang baru, dan mengganti Bruno bukan sekedar mengisi posisi nomor 8 atau 6. Mereka kehilangan pengalaman, chemistry, pemahaman sistem, serta pemain yang sudah terbukti mampu bermain di Premier League. Itulah mengapa Newcastle 2.0 tidak boleh langsung dianggap sebagai keberhasilan. Chelsea harus membangun kembali pressing, build up, transisi, dan struktur permainan sambil mengembangkan pemain yang belum semuanya terbukti di level tertinggi. Ironinya, Newcastle datang pada 2021 dengan narasi bahwa era PIF akan membuat mereka menjadi pembeli besar. 5 tahun kemudian, klub-klub besar justru datang mengambil pemain mereka. Klub yang ingin mengganggu Big Six sekarang harus melihat Big Six mengambil bagian dari fondasi mereka. Jadi kalau mau jujur, proyek Newcastle tidak benar-benar lenyap dalam 1 tahun. Yang runtuh adalah Newcastle 1.0. Proyek pertama berhasil membawa mereka ke Liga Champions dan memenangkan trofi. Tetapi akhirnya terbentur kombinasi masalah finansial, penurunan performa, perubahan struktur klub, dan kebutuhan membangun skuad yang lebih berkelanjutan. Setelah finish ke-12 pada 2025-2026, mereka memilih membongkar sebagian fondasi dan memulai kembali. Dan sekarang pertanyaannya sederhana, apakah Newcastle 2.0 akan menjadi proyek regenerasi yang cerdas? Atau justru membuat mereka kehilangan beberapa tahun? Untuk sementara, Newcastle memang terlihat seperti supermarket bagi klub-klub besar. Masuk, pilih pemain, bayar mahal, lalu pulang. Bedanya, sekarang Newcastle sedang mencoba mengubah supermarket itu menjadi pabrik. Menjual aset mahal, membeli talenta muda, dan mengembangkan mereka, lalu membangun skuad yang nilainya terus tumbuh. Kalau berhasil, Newcastle 2.0 bisa menjadi model baru yang lebih sehat. Kalau gagal, banternya sudah jelas. Dulu datang dengan uang untuk menantang Big Six, sekarang malah sibuk menentukan siapa yang datang mengambil stok berikutnya.